Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Nina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Bapak Ibu, kejahatan memang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk kaum intelek. Kali ini Nina akan membawakan cerita di mana seseorang berpendidikan tinggi mampu menipu puluhan bahkan ratusan orang di Heathrow, Inggris. Namanya adalah Robert Hyams. Ia memiliki gelar Magister Filosofi dan Sains dari Universitas Warwick. Ia pernah bekerja sebagai ilmuwan mikrobiologi bersama dengan istrinya. Namun pada tahun 1991, ia dan keluarganya sempat bangkrut. Sejak tahun itulah, Robert memulai karirnya sebagai penipu, di mana ia menyamar sebagai ilmuwan yang berhasil menemukan obat AIDS. Karena ia bersembunyi di balik identitasnya sebagai profesor, ia berhasil menipu banyak orang. Tentu banyak orang yang mudah percaya kepadanya karena ia pintar dan mampu meyakinkan orang lain melalui kepintarannya. Ia pernah dipenjara 4 tahun setelah menipu dari sebuah komunitas pertanian sebesar 236.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah. Ia juga mendapatkan uang dari kantor peminjaman sebesar 20 hingga 30.000 pound sterling yang tidak pernah ia bayar. Polisi menjelaskan bahwa ia memiliki cara yang spesifik untuk menipu. Pertama, ia akan meyakinkan korbannya bahwa ia adalah seorang profesor, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang pintar dan bisa dipercaya. Selanjutnya, ia akan mendesak korbannya untuk membeli sesuatu yang tidak ia miliki, seperti alat pertanian, tanah perkebunan, dan lain sebagainya. Setelah korban membayar sejumlah uang, ia mendapatkan waktu beberapa bulan hingga korbannya protes, di mana barang yang mereka pesan. Tetapi Robert dengan tenang menjelaskan bahwa ada masalah di bagian pengiriman dan ia butuh dana lebih untuk melancarkan pengirimannya. Robert pun mendapatkan waktu lebih, bahkan uang lebih, hingga korbannya sadar bahwa mereka telah ditipu. Begitu korban sadar, Robert sudah berpindah ke target selanjutnya. Tidak seperti kebanyakan penipu yang sering hidup sendiri, Robert justru memiliki seorang istri dan 4 anak. Robert dan keluarganya sering pindah rumah setiap 6 bulan sekali dan juga tidak pernah membayar biaya sewa rumah. Ia sering meminjam mobil mewah dalam waktu yang lama, tetapi tidak pernah dibayarnya. Selain itu, ia memberikan edukasi yang baik di sekolah-sekolah yang bagus untuk anak-anaknya, tetapi tidak pernah membayar uang sekolah. Meski demikian, keluarganya tidak pernah menyadari atau curiga di mana ia mendapatkan seluruh uang tersebut. Robert juga pernah berlibur di sebuah villa di desa selama 2 minggu dan hanya membayar uang muka. Ia membuat berbagai transaksi semasa liburannya dengan jumlah tagihan 700 pound sterling. Setelah 2 minggu, Robert datang ke kantor villa untuk melakukan pembayaran. Namun ia hanya melakukan modus operandi yang biasa ia lakukan. Ia menulis jumlah tagihannya di cek palsunya, lalu diberikan kepada pemilik villa tersebut. Bagi orang Inggris, 700 pound sterling mungkin bukan jumlah yang besar, tetapi justru dengan cara seperti ini, Robert berhasil menipu ratusan orang lainnya. Penipuan skala kecil seperti inilah yang membuat kasus Robert terdengar seperti kasus perdata, bukan kasus pidana. Kasus perdata terjadi jika seseorang melanggar hak orang lain, dalam hal ini, seperti kasus hutang piutang. Sementara kasus pidana merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilarang oleh negara, seperti penipuan. Karena itu, Robert seringkali lolos dan tidak terjerat hukum, meski sudah menciptakan ratusan korban. Robert juga sering menipu organisasi besar, mayoritas di bidang jasa, yang menyewakan rumah dan mobil mewah. Ia seringkali menyewa dengan kurun waktu 6 bulan dan membayarnya dengan cek palsu. Dengan kata lain, ia tidak pernah membayarnya. Selain itu, ternyata keluarganya tidak pernah curiga karena Robert berbohong pada keluarganya. Ia mengaku bekerja sebagai profesor dan memiliki sebuah jabatan di universitas. Ia bahkan mengaku bahwa ia akan dipindah tugaskan ke Amerika, sehingga mereka sekeluarga harus pindah ke sana. Tetapi ketika berada di bandara, Robert memastikan keluarganya tidak dapat berangkat dengan menciptakan kepanikan di bandara. Rupanya Robert mengaku bahwa ada teroris di bandara. Ia menelepon media dan polisi bahwa
akan ada bom meledak di Bandara Heathrow dan ratusan orang akan mati di bandara jika penerbangan tidak dihentikan. Namun polisi dengan cepat melacak teleponnya sehingga mereka berhasil menangkap Robert. Ia pun dipenjara atas tindakannya. Istrinya yang terkejut melihat perilaku suaminya langsung menceraikannya. Begitu ditangkap, istrinya langsung mengetahui bahwa suaminya bukanlah seorang profesor seperti yang diceritakan oleh Robert, tetapi seorang penipu. Robert pun dipenjara hingga 1999. Begitu keluar dari penjara, bukannya malah menyesal atas perbuatannya, Robert langsung melakukan hal yang biasa ia lakukan. Kali ini, ia meningkatkan skala penipuannya. Untuk melancarkan modus penipuannya, Robert membeli sertifikat palsu yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang profesor dari sebuah universitas fiksi. Sepertinya hal ini berhasil melancarkan modus operandi Robert, tetapi tidak dalam waktu yang lama. Robert juga kembali mencari pasangan baru. Seperti pasangan sebelumnya, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa Robert adalah seorang penipu karena Robert memperkenalkan dirinya sebagai seorang profesor. Robert juga melakukan sistem penipuannya yang lama, yaitu menyewa rumah dan mobil mewah selama 6 bulan, lalu menghilang dan tidak membayarnya. Ia bahkan tidak pernah membayar listrik maupun pajak. Selain itu, seringkali ia melakukan ini dengan menggunakan nama yang sama, yaitu nama aslinya. Diketahui pula bahwa ia menciptakan akun rekening baru atau menyewa barang atas nama istri barunya. Tentunya hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan istri barunya. 4 tahun telah berlalu. Robert ingin meningkatkan level penipuannya. Ia pun menargetkan rumah lelang seni Christie's dan menyamar menjadi profesor kaya yang menyukai seni. Ia berencana mencuri 6 buah lukisan dengan total sekitar 1,8 juta pound sterling. Namun dalam pelaksanaannya, ia menyuruh putrinya untuk datang dan mengikuti acara pelelangannya. Putrinya tidak mengetahui bahwa kekayaan ayahnya itu palsu dan bahwa ia bukan seorang profesor. Sedikit yang Robert tahu bahwa putrinya justru akan menjadi titik lemahnya. Putrinya mengikuti acara pelelangan dengan semangat. Dengan panduan ayahnya melalui telepon, ia berhasil mendapatkan ke-6 lukisan yang diinginkan ayahnya. Pihak Christie's, rumah pelelangan tersebut, hendak mengirimkan ke-6 lukisan yang berhasil didapat menuju tempat Robert. Sayangnya, Robert melakukan kesalahan dengan melibatkan putrinya. Putrinya sama sekali tidak menyadari apa yang menjadi rencana ayahnya. Sehingga tentunya putri Robert tidak bisa diandalkan. Tidak hanya putrinya bukan penipu, tetapi juga tidak mampu menutupi rencana penipuan ayahnya. Hal ini diketahui oleh salah satu pegawai rumah lelang yang bercakap-cakap dengan putri Robert. Ketika sedang bersiap-siap mengirim lukisannya, mereka bertanya di mana mereka tinggal dan apa yang akan mereka lakukan dengan lukisan-lukisan tersebut. Putrinya menjawab bahwa mereka akan menggantungkan seluruh lukisan tersebut di sebuah ruko di jalanan. Pihak pelelangan langsung menyadari bahwa baik Robert maupun putrinya tidak mampu membayar hasil pelelangannya. Mereka pun langsung curiga kepada Robert dan putrinya. Selain itu, Robert juga tidak mengetahui bahwa sistem pelelangan berbeda dengan sistem sewa rumah dan mobil. Barang lelang akan dikirim jika sudah dibayar terlebih dahulu. Jadi pihak Christie's tidak bisa mengirim 6 lukisan tersebut jika tidak mendapat pembayaran baik dari Robert maupun dari putrinya. Merasa janggal, rumah lelang tersebut menghubungi polisi atas kasus yang mereka temukan. Tentunya mudah bagi polisi untuk menemukan Robert, karena setiap kali ia menipu, ia selalu menggunakan nama aslinya, tidak seperti kebanyakan penipu yang memiliki berbagai identitas dan nama. Ketika hendak ditangkap, ternyata Robert sedang berada di California, Amerika Serikat. Ia mengaku bahwa ia sedang berada dalam proyek penelitian mengenai obat kanker. Hal ini mampu menunda penangkapannya selama setahun. Meski polisi Inggris berangkat ke California untuk investigasi, mereka tetap tidak mampu membawanya kembali ke Inggris melalui jalur ekstradisi. Beruntung bagi Robert, karena pihak kepolisian California tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengekstradisikannya. Setelah 1 tahun hidup mewah tanpa membayar apapun dari akomodasinya, ia kehabisan akal. Ia pun kembali ke Inggris untuk menghindari penangkapan di Amerika.
Namun hal ini adalah sebuah kesalahan, karena polisi di Inggris justru ingin menangkap Robert. Pada awal tahun 2003, setelah kembali dari Amerika, Robert ingin menyewa rumah mewah di Cambridge. Seperti biasa, ia ingin menyewa tanpa membayarnya terlebih dahulu. Polisi sudah mengetahui modus operandinya, sehingga Robert mampu mengundang polisi ketika ia tidak membayar uang muka. Ia pun ditangkap, tetapi tidak lama ia dilepas kembali. Selama 1 tahun ia ditahan di penjara ketika polisi menginvestigasikan tindak kriminalnya. Sayangnya, polisi di Inggris tidak bisa menahan seseorang lebih dari 1 tahun untuk mengumpulkan bukti, sehingga Robert pun dilepas kembali. Begitu dilepas, ia kembali melakukan hal yang sama. Kali ini, ia menargetkan putrinya sendiri, Catherine. Catherine adalah putri yang sama yang terlibat dalam modus penipuan ayahnya di rumah lelang. Di waktu tertentu, Catherine pernah memberikan kartu dan buku tabungan bank miliknya dan meminta tolong ayahnya untuk menutup akun bank tersebut. Ternyata selama ini, Robert menggunakan kartu Catherine untuk melakukan sejumlah transaksi hingga membengkak. Suatu hari, Catherine menerima surat tagihan dari bank bahwa ia memiliki hutang sebesar 12.000 pound sterling atas berbagai transaksi. Ia pun bingung karena mengira ayahnya sudah menutup rekening tersebut. Catherine berusaha menjelaskan kepada bank bahwa bukan ia yang menggunakan akunnya, tetapi ayahnya. Tentu pihak bank tidak percaya kepadanya dan tetap menekan Catherine untuk segera membayar. Catherine yang saat itu sedang kuliah langsung stres berat ketika dihadapi oleh masalah tersebut. Tidak hanya putrinya yang menjadi korban, ia melakukan 80 pelanggaran lainnya. Dimulai dari tidak membayar jas yang ia beli hingga kabur dari rumah sewa dan hotel. Selain melakukan pelanggaran, ia juga tidak pernah datang ke pengadilan dan mengaku sakit setiap kali ia diundang ke pengadilan. Lama-kelamaan, hakim dan juri yang terlibat menjadi terganggu dengan kelakuannya. Padahal ia tidak sakit, tetapi sedang menipu menggunakan cek dari akun bank palsu dan terus menciptakan transaksi baru. Bukti dan saksi dari korban Robert terus bertambah. Hal ini membuat Robert tidak bisa lari selamanya. Polisi akhirnya berhasil menangkap dan membawanya ke pengadilan pada tahun 2005 dengan berbagai bukti dan saksi, termasuk dari putri Robert sendiri. Ia pun dipenjara 5 tahun atas kejahatannya dan diperkirakan keluar ketika ia berumur 59 tahun. Tidak hanya di penjara, keluarganya menganggap seolah ia tidak ada. Ia akan keluar dari penjara sebagai seorang kriminal yang tidak memiliki keluarga. Bapak Ibu, sangat disayangkan apa yang terjadi pada Robert. Ia memiliki gelar dan berpendidikan tinggi, memiliki sebuah keluarga yang awalnya percaya kepadanya, tetapi justru ia menghancurkan sendiri apa yang telah ia bangun. Berkali-kali ia ditangkap, tetapi selalu melakukan hal yang sama, seolah tidak berpikir dampak jangka panjangnya. Padahal bisa saja ia kembali ke jalur akademis dan menjadi ilmuwan di sebuah universitas sambil belajar mengatur keuangan. Tentu ia akan memiliki jalan hidup yang jauh berbeda dari sekarang. Meski ia tidak pernah dipenjara dalam waktu yang lama, tetapi ia memiliki hukuman moral yang mungkin bisa membuatnya jera, terutama ketika ia berada di masa senja. Selain itu, selalu ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa melanggar hukum norma. Seperti trading forex. Trading forex bisa dilakukan oleh siapa saja dari berbagai latar pendidikan. Jika memiliki kepintaran seperti Robert, tentu akan mudah baginya mencetak uangnya sendiri dan tidak perlu menjadi penipu. Jika Bapak Ibu tertarik mengenai cerita Robert Hyams lebih detail, silahkan kunjungi channel YouTube Real Crime. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.